Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara yang mengikuti secara online, ketik di live chat saudara, saya bangga Tuhan saya setia. Yes. Meskipun manusia tidak setia, Dia Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam bukti kesetiaan Tuhan, Dia menyertai kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menyertai saya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, semua agama percaya God is in heaven. Semua agama percaya bahwa Allah di sorga. Amin. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan bukan hanya percaya God is in heaven, but God is with us. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan beserta saya. Karena Allah yang di sorga, Dia turun. Yeah. Sama-sama bilang, Allah saya turun. Dan ini yang jadi persoalan besar. Hari Kamis kita akan sama-sama merayakan 80 days to Christmas. Sama-sama bilang sama saya, Christmas is important. Buat orang dunia, Natal itu persoalan. Sehingga dia bilang, jangan ucapkan selamat Natal. Karena dianggap itu perayaan yang sangat aneh. Mana mungkin Allah turun menjadi sama dengan manusia, tapi justru itu kebanggaan kita. Karena Dia turun menjadi sama dengan manusia, Dia menyertai kita. Amin. Karena Dia menyertai kita, Dia Allah Immanuel. Makanya kita dapat berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, ini yang kita mau pelajari. Klik. Aha. Saya baca ayat-ayatnya dulu supaya saudara jelas. Matius 1 ayat 22-23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamakan dia apa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sebagian bertanya, so namanya Yesus atau Immanuel? Jangan-jangan namanya Immanuel Yesus atau Yesus Immanuel. No. Namanya adalah Yesus. Sama-sama bilang sama saya, Yesus. Tetapi Yesus adalah Allah yang beserta kita. Makanya dia disebut Immanuel. Klik. Aha. Penggenapan, rupanya ayat itu penggenapan dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Klik. Aha. Yesaya 8 ayat 7-8. Sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur. Dengan segala kemuliaannya, air ini akan meluap melampaui segala salurannya, dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda, ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya dikembangkan, akan menutup santero apa? Negerimu ya Immanuel. Artinya apapun yang terjadi, kita tidak pernah sendiri. Sama-sama bilang, saya tidak pernah sendiri. Klik. Aha. Ulangan 2 ayat 7. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu apa? Menyertai engkau, dan engkau. Amin. Amin. Pertanyaan saya, selama 40 tahun bangsa Israel setia enggak? Masih hidup? Jawab, kenapa ditanya pendeta?
Selama 40 tahun bangsa Israel setia enggak? Selama 40 tahun bangsa Israel setia enggak? Tapi Tuhan tetap menyertai. Sebagian saudara menatap saya dan berkata, kalau gitu enak dong, saya bisa hidup sembarangan. No, Tuhan yang menyertai juga kadang-kadang dia didik kita. Karena barang siapa yang kukasihi, aku hajar dan ku tegur. Justru karena Tuhan menyertai kita, jangan aneh-aneh. Tapi satu yang kita tahu, jangan pernah merasa sendiri. Karena salah satu yang setan mau buat adalah setan mau buat kita merasa sepi, sendiri, gak ada yang peduli. Tapi hari ini saya mau beritahu, Tuhan menyertai kita. Amin. Dan lihat apa akibatnya. Sebab Tuhan Allah mau memberkati kau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ada banyak orang yang akan bertanya, kalau Tuhan betul menyertai saya, kenapa saya diizinkan melalui padang gurun? Justru kita bisa mampu karena ada Tuhan. Amin. Ke-40 tahun ini Tuhan Allah mau menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Sekarang kita baca secara profetik ayat ini, kita imani terjadi dalam hidup kita. Sama-sama kita baca. Sebab Tuhan Allahku memberkati aku dalam segala pekerjaan tanganku. Ia memperhatikan perjalananku melalui padang gurun yang besar ini. Umur saudara berapa sekarang? Lihat baca seumur saudara. Kalau umur saudara 27, bilang 70 tahun ini Tuhan Allahku menyertai aku. Ayo 1, 2, 3. Tuhan Allahku menyertai aku. Sama-sama terakhir kita baca dengan suara keras. Dan aku tidak kekurangan apapun. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kita bukan berarti gak ada badai, kita bukan berarti gak ada masalah, kita bukan berarti gak ada persoalan, tapi tidak akan ada kekurangan. Ada saja cara Tuhan menolong kita. Amin. Klik, lihat selanjutnya. Ulangan 20 ayat 1. Apabila kau keluar berperang melawan musuhmu, sama-sama bilang sama saya, peperangan dalam hidup ini selalu ada. Bilang sama sebelah saudara, santai. Bilang sama sebelah saudara, jangankan lu tuh, gembala kita di depan juga ngadapin. Bilang, ya kan. Jangankan jemaat, gembalanya jangan ngadapin, saudara, ya kan. Apabila kau keluar berperang melawan musuhmu, sama-sama bilang, peperangan itu biasa. Perhatikan baik, perhatikan baik, perhatikan baik. Dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni apa? Tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah kau takut kepadanya. Kenapa? Sama-sama kita baca bagian terakhir, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Sama-sama bilang sama saya, kekuatan saya adalah penyertaan Tuhan. Makanya Alkitab bilang yang lain bermegah dengan keretanya, yang lain bermegah dengan kudanya. Kita bermegah dalam Allah dan Dia memberi kekuatan buat kita. Yang setuju katakan amin. Selanjutnya Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang akan berjalan menyertai engkau. Dikatakan apa? Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Ia tidak akan membiarkan kau dan tidak akan meninggalkan kau. Klik. 2 Samuel 5 ayat 10. Lalu dikatakan apa? Makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab dia pintar, dia berpengalaman, dia hebat. Dan mana tadi ayat bacaannya? Salah. Makin lama makin besarlah kuasa Tuhan, sebab amin. Kira-kira kalau Tuhan bisa bertindak terhadap Daud, Dia bisa bertindak pada hidup kita enggak? Dia bisa bertindak pada hidup kita enggak? Dia bisa bertindak dalam hidup kita enggak? Bisa. Tuhan yang sama yang menyertai Daud, Tuhan yang sama melakukan perkara besar di tengah kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya Yesaya 43 ayat 1-2.
Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan kau hai Yakub, yang membentuk kau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau, aku telah memanggil kau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku, you are mine. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkannya. Bahkan apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskannya. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Lihat saudaraku yang kasih dalam Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Yang setuju sama saya katakan penyertaan Tuhan sempurna. Saudara yang bersama dengan ibadah online, ketik di live chat saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Yes, klik. Aha. Nah, saya pelajari jaminan kepastian, kekuatan serta kemenangan kita adalah bahwa Tuhan yang kita sembah bukan hanya God who loves us, bukan hanya God which is in heaven, tetapi jaminan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, kekuatan buat kita karena Tuhan menyertai kita. Sama-sama bilang, yang menyertai saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang, yang menyertai saya adalah Tuhan. Saudara-saudara yang alam dunia usaha, saudara-saudara yang sedang berjuang dengan pendidikan saudara, saudara-saudara yang sedang bergumul dengan keluarga saudara, saudara-saudara yang sedang bergumul dengan kehidupan keseharian saudara, ingat, kita tidak pernah menghadapi apapun sendiri. Angkat tangan kanan kita, sama-sama bilang sama saya tidak sendiri. Tuhan Yesus menyertai saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, saya pelajari di sini, klik. Aha. Karena Tuhan menyertai kita, yang pertama kita harus belajar tenang dan sabar. Sama-sama bilang sama saya, tenang dan sabar. Sama-sama bilang sama saya, tenang dan sabar. Salah satu yang setan mau buat adalah emosi dan panik. Yang setan mau buat apa? Yang setan mau buat apa? Yang setan mau buat apa? Ketika sudah dapat kabar positif COVID, apa yang terjadi? Suasana emosional dan panik. Padahal waktu kita tahu Tuhan menyertai kita, kita apa? Masih hidup? Udah hidup lagi? Masih hidup lagi? Sama-sama bilang sama saya, tenang dan sabar. Waktu Daniel dibuang ke gua singa, sikap yang diambilnya apa? Tenang dan sabar. Waktu Goliat memaki Daud, anjing ke aku sampai engkau datangi aku dengan batu seperti itu. Dia mengambil langkah apa? Tenang dan sabar. Waktu Bartimeus berteriak, Jesus son of David have mercy on me, dan orang banyak suruh dia diam, sikap apa yang dia buat? Tenang dan sabar. Mertua-mertua yang saya sayang dalam kasih Kristus, ada masanya dalam hidup ini tiba-tiba ada sesuatu yang menantumu buat yang kadang kala berbeda dari yang kau harapkan. Sikap anak Tuhan Yesus tetap tenang dan sabar. Oma-oma yang ada di sini, kadang kala cucumu sakit, jangan langsung emosi. Emang menantu saya itu pendeta, nggak pernah bisa urus cucu saya itu pendeta. Itu menantu saya, dia sibuk aja sama handphone, dia sibuk saja, dia sibuk. Oma, jangan emosi dan panik. Anak Tuhan Yesus apa? Sama-sama bilang sama saya, tenang dan sabar. Pak, siapa yang tadi jawab ya? Siapa tadi Bapak yang jawab ya? Bapak ya? Maju sini Pak. Saya kasih buku satu Pak. Mumpung lagi, mana pas lagi launching, cuman Bapak yang bilang iya. Minimal Bapak menggembirakan hati saya Pak.
Ya toh. Saya udah dikasih tahu sama panitia launching, kasih satu buku ke jemaat. Saya bingung siapa yang saya mau kasih. Ada bapak tiba-tiba bilang, ya siapa lagi? Ada yang ngeliatin saya gini. Mungkin dalam hatinya, kenapa gua nggak tadi ya bilang ya. Lumayan kan dapat berkat pulang buku. Langsung lagi. Habis ini nggak ada angin, nggak ada hujan, ya gitu. Saudara gue kasih dalam Tuhan, Pak. Gini Pak, dalam hidup ini kadang-kadang kau udah prepare semuanya baik-baik gitu Pak. Tiba-tiba ada aja nggak seperti kau harapkan. Kalau kita nggak yakin penyertaan Tuhan, kita gampang sekali menjadi emosi dan panik. Dan orang emosi dan panik sebagian besar langkahnya pasti keliru. Karena keputusan apapun yang didasari pada emosi dan panik justru akan menjerumuskan kita. Sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Ada seorang tokoh besar, seorang yang sebetulnya hebat dalam karya, tapi akhirnya mati sangat membinasakan. Orang itu bernama Herodes. Dia disebut sebagai Herod the Great. Herodes yang agung. Kenapa dia disebut agung? Karena apapun yang dia bangun harus dahsyat. Tapi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, ketika dia sedang ada di istananya, tiba-tiba datang tamu. Tamunya adalah orang Majus. Orang Majus ini dengan santainya, dengan tenangnya datang kepada raja dan bertanya sebuah pertanyaan yang sebetulnya biasa sekali. Di manakah raja yang baru dilahirkan? Dia nggak bilang raja apa atau apa gitu, ya kan? Dan ini juga baru dilahirkan. Tapi mendengar kata raja yang baru dilahirkan, langsung pikirannya, waduh, assumption. Saya selalu bilang assumption is the mother of confusion. Di mana ada asumsi selalu terjadi kebingungan dan kepanikan. Dia mulai hubung-hubungkan, waduh, jangan-jangan sebentar lagi dia akan jadi raja menggantikan aku. Saking emosi dan paniknya dia bilang sama orang Majus, kamu selidiki dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Nanti kalau sudah, beritahukan kepadaku supaya aku datang sujud menyembah kepadanya. Tapi diperingatkan dalam mimpi sehingga dia nggak kembali. Karena Herodes dasarnya emosi dan panik. Saya tahu apa yang terjadi. A great man, seorang yang hebat, tiba-tiba berbuat tindakan blunder yang sangat sadis. Dia memberi perintah bunuh semua bayi laki-laki di bawah umur 2 tahun. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, anak-anak di bawah umur 2 tahun dibunuh mati semuanya. Bukankah ini tindakan karena apa? Emosional dan panik. Dan ini juga yang terjadi dengan Saul. Ini sebetulnya pengulangan. Saul adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Saul dipilih oleh siapa? Saul bukan cuma dipilih rakyat, Saul dipilih Tuhan untuk menjadi the king of Israel. Tapi apa yang terjadi? Daud mengalahkan Goliat. Dan waktu Daud masuk Yerusalem,
Putri-putri Yerusalem menari polos, bersorak sukacita. Saul telah mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena kemenangan Daud adalah kemenangan dari Saul juga. Dan Daud tidak mencari kesempatan untuk itu lalu kemudian berbuat suatu. No, sama sekali tidak. Tetapi sekali lagi assumption. Apa asumsinya Saul? Asumsinya Saul, aku hanya diperhitungkan beribu-ribu sementara dia diperhitungkan berlaksa-laksa. Satu saat jabatan raja pun jatuh kepadanya. Dan mulai saat itu Saul berkali-kali berbuat tindakan-tindakan yang sangat keji terhadap Daud. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, yang menyertai kita adalah Tuhan. Sama-sama bilang, yang menyertai saya adalah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya harus tetap tenang dan sabar. Karena tidak pernah Tuhan izinkan sesuatu yang melebihi kekuatan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Satu, ketika Tuhan menyertai saya harus belajar tenang dan sabar. Pak, kalau engkau mendengar sesuatu yang tidak seperti yang kau harapkan, tenang dan sabar. Bu, kalau engkau melihat, menerima, mendengar sesuatu yang tidak seperti kau harapkan, tenang dan sabar. Adik-adik muda, belajar tenang dan sabar. Karena orang-orang yang tenang dan sabar akan mendengar suara Tuhan dan melihat karyanya dinyatakan. Yang setuju katakan, yeah. Yang kedua, karena Tuhan menyertai kita, kita harus belajar bisa mengampuni dan melupakan. Yang menyertai kita adalah Tuhan. Bukan berarti kita nggak akan menghadapi hal-hal yang menyakitkan. Bukan berarti kita nggak akan ditipu orang. Bukan berarti kita nggak akan difitnah orang. Bukan berarti kita nggak akan dijahatin orang. Bukan berarti kita nggak akan dicurangin orang. Kita akan lewati semuanya, tapi kita nggak menyimpan dendam. Yang setuju sama saya katakan, saya tidak menyimpan dendam. Pak, pernah diomongin orang, Pak? Pernah difitnah orang, Pak? Pernah dijahatin orang, Pak? Bu? Pernah ditusuk dari belakang sama teman sendiri, Bu? Pernah disakiti sama orang yang ibu pernah tolong, Bu? Mungkin sering bertanya sama saya, pendeta, kita yang udah doa, kita yang baca Alkitab, kita ke gereja juga ngalamin sama orang dunia, terus bedanya apa? Bedanya reaksinya. Orang dunia punya prinsip kalau orang baik sama saya baik sama dia. Tapi kalau dia jahat sama saya bisa lebih keji dari dia. Tapi anak Tuhan prinsipnya mengampuni dan melupakan. Yang setuju sama saya taruh tangan kanan saudara di dada, sama-sama bilang, saya tidak akan menyimpan dendam. Saya tidak akan menyimpan kepahitan. Saya ampuni dan lupakan. Saudara-saudara yang mengikuti secara online, ketik di live chat saudara, saya menyatakan hari ini, saya mengampuni dan melupakan. Semua kita di tempat ibadah ini sama-sama bilang, saya menyatakan hari ini, saya mengampuni dan melupakan. Loh, apa hubungannya kalau Tuhan menyertai saya harus mengampuni dan melupakan? Karena Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah hal-hal yang menyakitkan menjadi hal-hal yang mendatangkan kemuliaan luar biasa buat hidup kita. Haleluya. Yang ketiga, karena Tuhan menyertai kita, kita harus buang roh ketakutan dan kekhawatiran. Yang menjajah kita sebetulnya bukan persoalan, tetapi ketakutan dan kekhawatiran kita. Sama-sama bilang sama saya, yang menjajah saya bukan persoalan. Tahukah saudara, ada orang-orang yang masalahnya lebih besar dari kita. Kita tuh kalau menghadapi masalah,
Kita pikir masalah kita yang paling besar banget. Tapi tahukah saudara, ada orang-orang yang masalahnya jauh lebih besar dari kita. Tetapi Alkitab bilang begini, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan adalah roh. Sama-sama bilang sama saya, ketakutan adalah roh. Kalau sudah tanya sama saya, Gilbert ini aneh-aneh aja pengajarnya, apa-apa roh. Loh, Alkitab bilang, Allah tidak pernah memberikan roh yang mendatangkan apa? Ketakutan. Ketakutan dan kekhawatiran adalah roh yang bukan dari Tuhan. Karena ketakutan dan kekhawatiran selalu akan membuat kita menolak campur tangan Tuhan. Membuat kita ragu akan penyertaan Tuhan. Setan gak peduli kita ke gereja, setan gak peduli kita pelayanan, setan gak peduli kita penuh Roh Kudus. Selama kita masih menyimpan roh ketakutan, iblis akan terus menjajah kita. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Saya berdoa waktu engkau angkat roti, engkau angkat cawan. Engkau imani hari ini, Tuhan, aku sudah tidak lagi mau dikuasai roh ketakutan dan kekhawatiran. Karena orang yang dikuasai roh ketakutan dan kekhawatiran selalu merasa benar. Jangan pernah coba-coba menasihati orang khawatir sama orang takut. Orang takut, orang khawatir kita bilang gini nih, jangan takut. Lu enak aja lu. Sudah udah pernah digas sama orang ketakutan kekhawatiran enggak? Enggak pernah pendeta, sebab saya orang yang suka ngegas itu pendeta. Ya. Orang takut, orang khawatir makin dinasehati, gasnya makin kenceng saudara. Orang takut dan orang khawatir tinggal kita usir aja rohnya saudara. Karena orang takut, orang khawatir paling susah dinasehati. Orang takut, orang khawatir kita bilang udah berserah aja sama Tuhan. Lu gak tahu siapa yang gua alamin. Gitu ya kan. Nah hari ini sebagai hamba Allah saya cuma mau bilang, waktu kita tahu penyertaan Tuhan, Daud bilang apa? Hai jiwaku, berharaplah kepada Tuhan dan jangan lupakan segala kebaikannya. Artinya apa? Kita harus ngomong sama diri kita sendiri. Orang takut dan orang khawatir harus sadar bahwa ini roh yang bukan dari Tuhan. Jangan mau menikmati ikatan setan. Sorry, saya bicara pakai bahasa yang sangat tegas. Orang-orang takut, orang-orang khawatir biasanya sedang menikmati ikatan setan itu dan menolak semua orang di sekitarnya yang mau menasihati. Hari ini sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan, mari kita buang roh ketakutan kekhawatiran kita. Karena kita tahu saya sudah disertai Tuhan. Melewati air saya tidak akan dihanyutkannya. Dia menjamin saya tidak akan pernah kekurangan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya klik. Karena Tuhan menyertai kita, kita selalu harus rendah hati dan menyadari tidak semua hal yang kita inginkan harus terjadi. Apa bedanya hamba sama bos? Hamba ikuti apa saja yang disediakan. Dan dia buat yang terbaik dengan apa yang disediakan. Pembantu ketika masuk di rumah, walaupun ini nggak perbandingannya sama ya. Hamba itu lebih rendah dari pembantu. Pembantu kerja di rumah saudara. Kebetulan di rumah saudara hanya ada mesin cuci yang tidak ada mesin pengeringnya. Ketika dia bekerja di situ dia nggak bisa bilang, Nyonya, nggak ada mesin pengering ya? Saya suruh gantung-gantung begitu. Malas ah, Nyonya aja yang gantung. Saya kerja yang lain aja. Nggak ada. Hamba dengan apa yang ada,
Dia berusaha melakukan yang terbaik. Tapi bos selalu mau seperti yang diharapkan. Kalau nggak seperti yang diharapkan, marah, kecewa, tersinggung. Coba lihat bagaimana Tuhan pilih Musa. Tuhan tanya sama Musa, what is in your hands? Musa bilang, just a rod. Hanya sebatang kayu. Tuhan bilang, with that rod, I will let my people go. Dengan kayu itu, tongkat itu, aku akan membimbing bangsaku keluar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, waktu kita tahu Tuhan menyertai kita, hidup ini gak ada yang perlu dipaksakan. Rendah hati saja. Kadangkala keadaan yang terjadi tidak bisa seperti yang kita harapkan. Tapi yang pasti kita tetap beriman, kita tetap bersuka cita, kita tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Dan saja katakan amin. Selanjutnya klik saya pelajari. Kenapa Tuhan harus menyertai kita? Tadi kita sudah belajar hal-hal penting waktu Tuhan menyertai kita. Dan selanjutnya kenapa Tuhan harus menyertai kita? Yang pertama, kenapa Tuhan harus menyertai kita? Kita mudah mengambil keputusan-keputusan salah yang berbahaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, life is about your decision. Hidup adalah rangkaian-rangkaian keputusan. Jangan ambil keputusan berdasarkan pertimbangan logika. Jangan ambil keputusan berdasarkan emosi sesaat. Jangan ambil keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ada banyak orang bilang begini, suara rakyat adalah suara Tuhan. Waduh, bahaya. Kalau suara rakyat adalah suara Tuhan, ketika orang menganggap perceraian itu biasa, ketika orang menganggap nikah siri itu biasa, Gilbert lagi yang berkati katanya. Saya ditanya orang, betul Gilbert yang memberkati pernikahan Sambo? Saya bilang itu hal yang paling lucu yang pernah ada di sepanjang sejarah hidup manusia. Karena dalam kalangan Kristen tidak ada orang selingkuh cari pendeta. Coba yang pernah selingkuh tolong bersaksi di sini. Ada nggak orang selingkuh cari pendeta? Kan nggak ada, saudara-saudara. Iya kan? Dan yang lebih anehnya lagi, iya kan? Kan saya kenal keluarga ini, saya kan kenal istrinya, saya kan kenal anak-anaknya. Apa urusannya saya bisa memberkati? Lagi kalau cari pendeta, masa cari pendeta kenal istrinya? Darah Yesus, ya kan? Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang itu senang bicara isu, saudara-saudara. Dan repotnya dunia ini, dunia yang percaya isu saja. Sekali lagi makanya saya bilang, orang dunia menganggap suara massa suara Tuhan. Jadi kalau orang menganggap judi itu biasa, orang menganggap minum mabuk itu biasa, orang menganggap perselingkuhan itu biasa, lalu pertanyaan kita, apakah buat kita itu biasa? No. Anak Tuhan tetap percaya suara Alkitab adalah suara Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, suara Alkitab adalah suara Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, suara Alkitab adalah suara Tuhan. Yang setuju sama saya katakan, suara Alkitab adalah suara Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Jadi hidup kita waktu kita mempertimbangkan sesuatu, pastikan ambil keputusan berdasarkan jalan-jalan Tuhan. Selama keputusan kita berdasarkan jalan Tuhan, tidak selamanya jalan itu yang paling mudah. Tapi satu yang saya yakin, ujung-ujungnya pasti luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, saya pelajari kenapa Tuhan menyertai kita. Karena kita seringkali tidak menyadari potensi besar di dalam diri kita. Taruh tangan kanan saudara di dada saudara, katakan, di dalam diri saya ada potensi besar ilahi.
Kayaknya kurang mantap ya. Coba sekali lagi. Sama-sama bilang, di dalam diri saya ada potensi besar ilahi. Semua saudara yang ikut lewat live chat, ketik live chat saudara, di dalam diri saya ada potensi ilahi. Yes. Aha. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, apa maksudnya? Alkitab bilang, apa saja yang kamu ucapkan kalau kamu tidak bimbang tapi percaya itu akan terjadi. Orang-orang yang selalu mengeluh dan bilang, aduh saya udah gak sanggup, saya sudah gak mampu, saya sudah gak bisa. Hidupnya gak pernah kemana-mana. Tapi sebaliknya, orang-orang biasa tapi yang punya iman luar biasa. Sambil berkata, saya percaya saya sanggup, saya percaya saya harus menang, saya percaya saya berhasil. Orang-orang yang punya jiwa optimis itu yang selalu berhasil. Sama-sama bilang sama saya, di dalam diri saya ada potensi ilahi. Karena itu hidup jangan suka menyerah. Tuhan menyertai kita. Karena seringkali kita gak sadar, kita tertipu oleh suara setan yang berkata, saya udah gak sanggup, saya sudah gak bisa. Saudara-saudara yang sedang sakit hari ini bilang, ada roh Allah di dalam diri saya akan memampukan saya untuk menang. Amin. Saudara-saudara ingin lepas diri dari merokok, saudara-saudara ingin lepas diri dari judi, saudara-saudara ingin lepas dari kebiasaan buruk, pornografi, alkohol, apapun yang mengikat saudara, mulai hari ini bilang, saya bisa karena kuasa Tuhan memampukan. Amin. Sama-sama bilang, saya bisa karena kuasa Tuhan memampukan. Jangan bilang saya gak bisa didik anak saya. Jangan bilang saya gak akan bisa selesaikan hutang saya. Jangan bilang saya gak akan bisa bereskan rumah tangga saya. Saya bisa karena ada roh Allah di dalam diri saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya, kenapa Tuhan harus menyertai kita? Karena pada dasarnya kita mudah sekali apa? Terpengaruh. Kita gampang sekali gitu. Kita lagi semangat-semangatnya beriman. Tiba-tiba ada orang datang sama kita bilang, hidup gak bisa cuma beriman juga dong. Pakai otak. Kita mulai, iya saya cuma beriman aja ya. Saudaraku, Alkitab bilang, beriman saja itu cukup. Sama-sama bilang sama saya, beriman itu cukup. Tetapi apa artinya beriman? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Sama-sama bilang sama saya, orang beriman itu bersemangat. Orang beriman itu berhikmat. Orang beriman itu mengandalkan Tuhan. Orang beriman itu tidak akan pernah menyerah. Itulah paket iman, saudara. Tapi bukan berarti kalau saya beriman, oh iya saya beriman aja gak bisa ya. Oh iya saya mesti ikut cara-cara dunia, menghalalkan segala cara, gak bisa. Kita kadang-kala mudah terpengaruh. Karena kita mudah terpengaruh, kita mudah kecewa. Karena kita mudah terpengaruh, kita mudah putus asa. Karena kita mudah terpengaruh, kita mudah goyah dengan segala keputusan kita. Alkitab saya ajarkan, selama kita tidak miring ke kiri maupun miring ke kanan, hidup kita diberkati. Kita tidak akan turun tapi naik. Kita tidak menjadi ekor, kita menjadi kepala. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang terakhir, sebelum kita menerima perjamuan suci hari ini, kenapa Tuhan harus menyertai kita? Saya undang pemain musik maju ke depan. Kenapa Tuhan harus menyertai kita? Karena seringkali dalam hidup ini kita mudah menyerah dan nekat. Itu sebabnya Alkitab bilang 1.000 boleh rebah di sisi kirimu, 10.000 boleh rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Aku akan memerintahkan pasukan malaikat untuk menjaga engkau. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam hidup ini masih ada penyertaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, masih ada penyertaan Tuhan. Dua hal yang harus kita jaga, jangan mudah menyerah dan jangan nekat. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh mudah menyerah. Saya tidak boleh nekat. Saya pandang Yesus dan saya tahu
penyertaannya sempurna atas hidup kita. Sadrak, Mesak, Abednego mau dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Dia hanya bilang kalau Tuhan yang kami sembah sanggup tolong, Dia tolong. Tapi perlu Tuanku Raja ketahui, kalau Tuhan yang kami sembah tidak sanggup tolong, untuk menyembah dewa Tuanku Raja kami tidak mau. Yang pertama saya belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak mudah menyerah. Tapi yang kedua, dia tidak nekat. Pak, Bu, hidup ini seru. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini seru. Sama-sama bilang sama saya, hidup ini seru. Saya tidak boleh mudah menyerah. Saya tidak boleh nekat. Saya taat dan setia saja. Maka di balik penyertaan Tuhan ada kemuliaan yang sempurna yang dinyatakan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah.